Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama saya dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Sulistiati Solvina, adalah pendeta pelayanan umum studi di GPIB. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan pada saat ini dari 2 Samuel pasal 22 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Namun saya hanya akan membaca di ayat 29 dan 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas kasih-Mu yang senantiasa memelihara dan memberkati kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar hanya di dalam hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan, kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita membaca 2 Samuel pasal 22, ayat 21 sampai ayat 30, namun saya akan membaca ayat 29 dan 30 saja yang menyatakan, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagi kita sekalian, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu Bapak, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup Daud sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan tidaklah selalu mudah. Dia mengalami berbagai tekanan yang membuat ia menderita, sama juga seperti kita. Kita kadangkala menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Dari ayat 1, ayat 4 sampai ayat 6, ayat 18, ayat 30, kita mendapatkan informasi bahwa Daud menghadapi Saul. Daud juga harus menghadapi musuh-musuhnya yang mengincar nyawanya. Berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Dalam 1 Samuel 18, 19, dan seterusnya dikisahkan demikian. Namun berkali-kali juga Tuhan menolong dan melepaskan Daud. Daud juga harus berkali-kali berperang untuk mengalahkan musuh-musuhnya, namun berkali-kali juga ia menang dalam 2 Samuel pasal 8. Dari Daud, melalui firman Tuhan saat ini kita akan belajar tentang bagaimana peran Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga bagaimana peran kita dalam kehidupan ini ketika kita menghadapi berbagai tekanan kehidupan yang membuat kita menderita. Hal yang pertama yang ingin kita renungkan adalah Tuhan adalah terang yang memberikan keselamatan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tekanan hidup yang membuat kita menderita. Seperti yang dikatakan oleh Daud dalam ayat 29 dan 30. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Berbagai tekanan kehidupan membuat Daud menderita sehingga hidupnya seperti berada dalam kegelapan. Namun dari dalam kegelapan itu Daud berseru, dia berserah, meminta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar.
serta bertindak untuk menolong dan melepaskan Daud. Ayat 1, ayat 3, ayat 4-7, ayat 18 dan 20 mengisahkan bagaimana Tuhan menolong dan melepaskan Daud. Tuhan hadir seperti terang yang mengusir kegelapan dan memberikan kekuatan dan keberanian. Sehingga ketakutan, kegentaran yang meliputi Daud itu bisa dikalahkan dan digantikan dengan kuasa yang berasal dari Tuhan. Karena itu bagi kita, Tuhan adalah terang yang menerangi atau menyinari kegelapan hidup kita. Artinya, Tuhanlah yang menyelamatkan. Dialah yang menolong atau melepaskan kita dari tekanan dan penderitaan yang kita alami. Bukan semata karena kekuatan kita, melainkan kekuatan dan keberanian yang Tuhan berikanlah, yang membuat kita keluar dari berbagai tekanan kehidupan yang membuat kita menderita. Ibu Bapa, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua yang ingin kita renungkan adalah selalu setia kepada Tuhan. Daud bukanlah hendak membanggakan bahwa dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dalam pembacaan ini dia mengatakan ia hidup benar dan suci dengan tetap mengikuti jalan Tuhan. Dia tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Segala hukum Tuhan dia perhatikan. Dia tidak bercela. Dia menjaga dirinya dari kesalahan dalam ayat 22 sampai ayat 24. Maksud Daud menyatakan hal ini adalah bahwa kesetiaannya kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Karena Tuhan adalah Allah yang adil, yang memperlakukan dan membalas manusia sesuai dengan perilakunya. Sebagaimana dikatakan di ayat 21 dan 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Bandingkan juga hal sebaliknya di ayatnya yang ke-26 sampai 28. Bagi Daud, seberat apapun tekanan kehidupan, seberat apapun penderitaan yang ia alami, ia berkomitmen untuk selalu setia kepada Tuhan. Di tengah berbagai tekanan kehidupan yang membuatnya menderita, Daud percaya bahwa jika ia selalu setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalasnya dengan kesetiaannya dan dengan keadilannya. Daud percaya bahwa Tuhan melihat dan memperhitungkan kesetiaannya dan akan menolongnya dalam setiap tekanan kehidupan, dalam setiap penderitaan yang ia alami. Ibu Bapa, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari semakin mendekat kepada Tuhan dengan terus berharap, terus berserah kepada Tuhan dan mengandalkannya. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada kita dan menjadi terang dalam kehidupan kita, sehingga Dia mengusir kegelapan hidup kita. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan adalah terang dalam kehidupan kita yang akan melepaskan dan menyelamatkan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan yang memberikan kita keberanian, kemampuan, dan keyakinan bahwa bersama dengan Dia kita akan menang mengatasi berbagai tekanan kehidupan, berbagai penderitaan yang kita alami. Setialah selalu kepada Tuhan.
sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam penderitaan. Karena kesetiaan kita tidak akan kembali kosong, tidak akan sia-sia. Manusia bisa saja membalas kesetiaan kita dengan pengkhianatan dan kejahatan, tetapi Tuhan tidak. Dia akan memperhitungkan, Dia akan membalas kesetiaan kita secara adil. Sebagai Allah yang setia dan adil, Dia akan bertindak, menolong dan melepaskan kita dari berbagai tekanan dan penderitaan hidup. Mari terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Dia sebagai sumber terang, sang terang yang sejati, dan terus senantiasa kepadanya. Maka kita akan menikmati bagaimana Tuhan menolong, melepaskan, dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Bapa, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, buatlah kami selalu yakin bahwa Engkau adalah terang yang sejati, yang menuntun hidup kami kepada jalan-Mu, dan menuntun kami untuk selalu setia kepadamu. Biarlah Engkau teguhkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk melakukannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Berkatilah seluruh ibu bapa dan saudara sekalian di tengah-tengah karya, di tengah-tengah pergumulan dan rencana kehidupan. Tuhanlah yang akan senantiasa memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan ibu bapa saudara sekalian. Tuhan juga memberkati ibu bapa dan saudara sekalian yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri keteguhan iman untuk selalu percaya bahwa ada kuasa Tuhan dan anugerah Yesus Kristus yang akan senantiasa dinyatakan di tengah-tengah kelemahan tubuh, sakit penyakit yang dirasakan. Sehingga Tuhan juga hadir membawa kekuatan dan kesembuhan bagi mereka sekalian. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami sebagai gereja-Mu di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Majelis Sinode, departemen-departemen yang ada, unit-unit misioner yang ada, mupel-mupel yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan, seluruh jemaat mandiri, pos-pos Pelkes, dan juga seluruh presbiter yang ada, seluruh jemaat Tuhan. Kiranya kami diikat dalam satu pelayanan sebagai tubuh Kristus yang terus menyatakan kehadiran Allah, memberitakan damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah jemaat-Mu dalam proses penyelesaian, pemilihan dan peneguhan diaken serta penatua, Tuhan juga memberkati agar semua proses ini boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan para pelayan-Mu yang rendah hati, penuh hikmat, dan selalu setia serta mengandalkan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau juga memberkati kehidupan kami bersama-sama dengan masyarakat sekitar kami. Kiranya kami selalu hadir untuk menjadi terang dunia, memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan juga menolong kami untuk melewati resesi ekonomi yang sudah terjadi di berbagai negara. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami yang mengelola negara ini, yang menjalankan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah-daerah, supaya dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan mereka boleh menjalankan pemerintahan dan boleh menata kehidupan bersama, agar kami tetap dapat merasakan kehidupan ekonomi yang stabil, keamanan yang penuh dengan kedamaian,
dan kesejahteraan bersama, di mana selalu ada kesatuan dan persatuan di tengah-tengah negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunkan kesalahan dan pelanggaran kami. Inilah kami yang berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.